Kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog tentang kasus korupsi impor daging sapi ini ya, yang saat ini menjadi semakin runcing ya, semakin panas. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan ekspektasi publik ketika ada korupsi yang melibatkan partai politik, kader partai politik, seringkali di pertanyaannya adalah apakah ini juga mengalir ke partai politik. Seperti kasus Hambalang, apakah juga uangnya mengalir ke Partai Demokrat, demikian juga PKS, apakah ini juga store juga ke PKS-nya, impor daging sapi. Tapi ini yang seringkali tidak pernah terungkap ya, tampaknya hanya fokus, KPK hanya bisa membuktikan ini mengalir ke perseorangan, ke kader-kader tertentu, ke oknum tertentu. Tidak pernah ada yang bisa membuktikan mengalir ke partai politik. Ada kelemahan sistem sebenarnya. Saya bicara begini karena PPATK yang menjadi tiang atau jantung dari aliran dana ini, KPK pasti akan mengandalkan PPATK. Tapi problemnya PPATK tidak bisa mengkonfirmasi uang itu secara jelas. PPATK itu secara yuridis normatif dalam Undang-Undang 8 2010 hanya dibuat seperti penonton bola saja. Melihat banyak transaksi uang tanpa bisa mengkonfirmasi uang ini berasal dari korupsi atau tidak. Jadi mereka cukup hanya melihat profiling orang dan kemudian melihat ini tidak cocok. Misalnya di PNS tetapi ada transaksi 1 miliar atau 2 miliar atau bahkan lebih. Nah, menjadi menarik ketika kader partai yang diduga terlibat. Saya yakin kembali lagi KPK pasti akan mengandalkan data dari PPATK, aliran-aliran uang dari Ahmad Fatona kepada LHI atau dari Ahmad Fatona kalau ada ke partai politik itu sendiri melalui DPP atau DPC. Menurut saya itu mereka akan mengandalkan di situ kira-kira. Ya, saat ini belum pernah terjadi ya, jika memang terbukti ini PKS partai politiknya ya atau partai politik manapun bisa menjadi subjek hukum, bisa dipidana juga ya jika memang menerima begitu. Di pasal 6 Undang-Undang Tipikor bisa. Di TPPU maksud saya itu bisa dilakukan bahwa perusahaan atau company itu bisa dijerat kepada TPPU. Cuman ada satu kasus yang pernah ditangani oleh penegak hukum di Republik ini. PT Giri itu perusahaan di Kalimantan yang memang pernah dijerat dengan undang-undang TPPU, dengan undang-undang korupsi maksud saya. Dan selebihnya tidak ada. Selebihnya hanya oknum saja ya, kader-kadernya atau orang perorangan. Karena memang sulit untuk membuktikan kalau itu adalah orang, kemudian ini adalah organisasi partai ini memerintahkan orang kan. Artinya hubungan antara orang dengan orang. Yang kemudian harus dibuktikan dalam kasus yang melibatkan partai adalah ada perintah yang memang didesain oleh partai kepada orang. Nah ini memang sulit untuk mengejarnya. Padahal patut diduga itu terjadi. Patut diduga, karena kalau kita bicara pendanaan partai, dari mana partai hidup di negara ini? Kalau bukan memang dari individu-individu. Semoga ini juga ada terobosan ya, sehingga kemudian bisa kita menciptakan partai-partai yang lebih sehat dan sistem politik yang lebih sehat jika kemudian ada sistem yang lebih bisa menjerat hal-hal seperti ini. Menurut saya tesisnya begini, sepanjang partai belum bisa mendanai diri mereka secara independen, sepanjang itulah partai akan menghidupinya dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara yang tidak benar. Meskipun tidak pernah terbukti. Itu menjadi kendalanya. Karena mereka, orang partai ini kan orang memang sudah tahu dengan iklim, dengan kondisi kelemahan yuridis, kemudian kelemahan dari undang-undang, kemudian juga peta pemain quote and quote seperti itu, mereka pasti akan cara mainnya justru akan lebih licin dan lebih halus lagi. Baik, terima kasih ini Pak Donald Faris. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, Ada Apa Berita masih akan berlanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Thank you.